Haleluya. Oh, shikarabara. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan di Presence of God Community malam hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, ya di tempat di mana kami berada sekarang ini. Hadirat-Mu selalu menyertai kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun kalau Tuhan tidak mempercayakannya, boleh dipercaya untuk sharing malam ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersuaralah, sampaikan hati-Mu Tuhan. Sembuhkan kami, kuatkan kami, dan tuntun kami. Hadirat-Mu itu cukup buat hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat malam, shalom, Bapak Ibu semua yang ada di Presence of God Community. Ini sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk saya ada di fellowship malam hari ini. Ya, saya bersyukur semua ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yohana yang kontak saya tentunya. Dan juga ternyata ada Frans juga yang sama-sama di sini, saya bersyukur ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya malam ini diberi temanya adalah bagaimana kita tetap melejit di masa sulit. Ya, itu tema yang diberikan buat saya ya, melejit di masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu semua, percaya atau tidak, ya, bahwa Tuhan kita itu selalu akan membawa kita kepada musim-musim perubahan dalam kehidupan. Ya, itu pasti ada perubahan-perubahan yang harus kita alami dalam kehidupan. Nah, tujuan dari semua perubahan itu, tujuannya adalah ini dia, bahwa Tuhan mau kita punya karakter jadi seperti Dia tentunya ya. Itu tujuan dari perubahan-perubahan. Nah, kenapa saya perlu katakan bahwa kita mesti mengerti prinsip ini? Karena begini, bahwa tujuan dari semua perubahan ini, ya tentunya kita harus tahu salah satu bentuk perubahan adalah lewat proses kehidupan. Ya, jadi proses itu sebetulnya salah satu alat di mana Tuhan mau mengubah kita. Ya kan? Itu jelas. Nah, makanya kita mesti perlu punya sudut pandang yang kuat di dalam kehidupan. Ya, jadi sekali lagi Tuhan membawa kita di musim-musim perubahan. Salah satu adalah alatnya lewat proses yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Nah, tujuannya semua itu adalah supaya kita punya karakter Kristus dalam kehidupan. Itu nggak ada yang lain. Itu tujuannya itu. Semua apapun yang kita kerjakan, tujuannya adalah karakter Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kita membaca mungkin beberapa ayat. Ya, saya akan ambil di kitab Kejadian pasal 26. Ya, mungkin kalau sudah disiapkan boleh ditampilkan. Kejadian pasal 26, kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, nanti coba lompat di ayat 12 sampai 13, ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan buat kita. Ya, ini adalah peristiwa yang dialami oleh ini anak perjanjian. Ya, ini gambaran setiap kita sebetulnya ya, namanya Ishak. Nah, di situ dikatakan, terima kasih host yang sudah mempersiapkan, Alkitab berkata begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Ya, garis bawah ya kata itu ya, di catatan kita. Ya, highlight kata ini bukan kelaparan yang pertama. Artinya apa? Sudah sering terjadi. Jadi krisis itu biasa. Ya, Abraham saja di tanah Kanaan mengalami krisis. Ya, itu artinya hal yang sudah biasa. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan
kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala hilang tadi. Oke, saya akan baca di Alkitab saya. Oke, ya, di ayat berapa ya? Ayat yang kelima ya. Saya ulangi ya. Thank you. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita lompat ayat yang ke-12 sampai 13. Bapak Ibu coba kita perhatikan ke sana sebentar. Nah ini dia. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita langsung saja ke ayat 18, boleh ya? Supaya saya tuntaskan beberapa hal ini. Ayat 18, ya, sampai mungkin ayat 20 atau 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka telah bertengkar dengan dia. Di sana, ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah, ayat 22. Ia pindah dari situ, ya, dan kemudian menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu, mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, amin, buat firman Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu semua yang Tuhan sayangi, yang Tuhan kasih, kalau kita membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu ya, membaca ayat-ayat ini, cukup panjang ayat-ayat ini, ya tadi saya baca kira-kira mungkin ya lebih dari 10 ayat, nah, tapi kita coba melihat begini, Bapak Ibu semua, Ishak itu, arti nama Ishak kita tahu kan, arti nama Ishak adalah artinya tertawa, ya kan? Arti nama Ishak adalah tertawa. Ya, jadi saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua. Dalam menghadapi masa krisis seperti sekarang ini, ya kita harus selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Itu jelas, ya. Nah, Bapak Ibu, sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, hanya ada di dalam Tuhan. In God sudah nggak ada yang lain. Itu kekuatan kita hanya ada di situ. Nah, kata di dalam Tuhan, ya dalam Tuhan, ya boleh Bapak Ibu katakan dalam Tuhan, 1, 2, 3, dalam Tuhan, ya. Kata dalam Tuhan itu bahasa aslinya memakai kata yang disebut dengan kata ini entheos. Entheos kan. Nah, entheos itu dari kata itu muncul itu tuh kata antusiasme. Ya, enthusiasm bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi dari kata entheos itu dalam Tuhan, itu muncul kata antusias. Makanya hanya dalam Tuhanlah orang bisa antusias. Di luar Tuhan orang tidak mungkin bisa antusias. Ya, padahal di masa krisis seperti sekarang ini kita harus seperti Ishak. Ya, dia harus tertawa menghadapi ini. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, di dunia kesehatan saja ternyata orang kalau bersukacita itu akan punya beberapa hormon yang sangat bagus sekali. Ya, saya tahu yang suka belajar ya, pasti tahulah. Ada beberapa hormon yang sangat bagus sekali untuk imun tubuh kita. Ya, misalnya hormon apa? Endorfin. Itu hormon bagus itu. Orang kalau punya hormon endorfin, itu biasanya begini, tertawanya lepas dan sering melepaskan rasa sakit karena tertawa lepas begitu ya. Makanya saya suka bercanda kan. Kenapa orang gila jarang masuk angin? Orang gila itu tidak pernah masuk angin loh. Saya tidak pernah lihat orang gila kerikan, tidak pernah loh. Ada orang gila kerikan pedal, nggak pakai baju, makan sembarangan, ya tidur nggak pernah pakai spring bed, nggak pernah pakai AC. Tapi nggak pernah itu ada orang gila datang ke kios, kemudian Bu,
beli tolak angin. Kenapa saya masuk angin? Nggak ada. Ya, itu tadi. Nggak. Ini yang disebut dengan hormon endorfin memang ada. Ya, memang dia sakitnya sakit di jiwanya kan, sakit di mentalitasnya. Tapi ternyata terbukti hati yang gembira itu adalah obat kan. Ya kan? Itu fakta. Itu nggak bisa dibantah. Firman bilang apa nggak pernah dibantah, nggak bisa dibantah. Itu yang disebut dengan hormon endorfin. Itu secara kedokteran sangat terbukti. Kemudian hormon apa lagi yang bagus? Ya, yang namanya hormon serotonin. Nah, itu hormon yang bagus juga. Hormon serotonin itu begini, tidak gampang tersinggung, gampang lega dalam kehidupan. Lega gitu. Hidup itu lega banget. Ya, enggak terbeban berat. Nah, itu secara teori kesehatan disebut dengan hormon serotonin itu. Ya jelas itu fakta itu ya. Ini semua ada dalam sukacita. Yang berikutnya lagi apa? Hormon yang bagus ya. Namanya dopamin. Ya, dopamin itu apa? Makan itu gampang enak, kemudian tidur gampang nyenyak, terus kemudian hidupnya itu gampang sukses. Nah, kalau saya bilang sukses, nggak ada hubungan hanya dengan uang banyak, bukan itu. Sukses itu adalah begini, hidup menjadi pelaku kehendak Allah. Nah, itu sukses itu. Sebab buat apa orang uangnya banyak tapi curang? Ya berarti dia nggak menjadi pelaksana kehendak Tuhan kan. Malah dia jadi omongan orang-orang di luar kan. Oh iya dong, sukses nggak ada hubungan dengan hanya soal duit. Ya, duit itu hanya bonus saja. Ya, itu hanya alat saja. Sukses adalah menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Ya kan? Itu jelas. Nah, itu semua ada di dalam hormon yang sehat itu. Tapi musuh dari hormon endorfin, serotonin, dan dopamin itu adalah hormon yang disebut dengan kortisol. Ya, ini hormon yang berbahaya. Hormon kortisol itu orang gampang depresi, gampang putus asa, selalu negatif, letih lesu, nggak ada apa-apa letih lesu. Nah, itu hormon-hormon yang harus kita hindari. Bayangkan, secara fakta kesehatan pun sangat nyata sekali. Makanya kenapa Ishak tertawa? Oh jelas. Kenapa tertawa dia? Karena begini, Ishak itu lahir dari ketidakmungkinan. Iya dong. Papanya 100 tahun, mamanya 90 tahun, bayangkan. Itu bagaimana itu? Secara teori kedokteran kandungan nggak masuk akal. Ya, bahkan Alkitab berkata, Sarah itu sudah mati haid, sudah kering kandungannya kalau bahasa praktisnya kan. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya tahu nggak, setahun sebelum Ishak lahir kan, setahun ya kira-kira setahun lah sebelum Ishak lahir, itu waktu malaikat datang memberitahu pada Abraham, mana Sarah istrimu? Oh, lagi di kemah belakang. Kasih tahu Sarah ya. Ya, dia nanti akan melahirkan anak. Itu Sarah ketawa ngakak kan. Ketawa, bayangkan ketawa. Saya yakin ketawa, iyalah, Kiki mungkin sudah ompong juga itu, nenek itu kan, ketawa kan. Terus kemudian Tuhan bilang begini, Sarah kamu jangan ketawa, aku nggak ketawa kok, kamu ketawa. Makanya nanti tahun depan kamu akan ketawa lagi, namakan anakmu si ketawa. Nah, itu tuh. Jadi ide nama itu dari dia ketawa kan. Kenapa orang ketawa? Why? Kenapa orang ketawa? Karena tidak mungkin tapi mungkin. Nah, itu ketawa itu. Iya dong. Apakah itu sama dengan kasih karunia? Benar banget. Iya kan? Kasih karunia itu membuat kita tertawa loh. Karena kita tidak mampu tapi dimampukan. Karena kita nggak kuat tapi dikuatkan. Ya kan? Kita nggak berdaya tapi diberdayakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan membuat kita jadi berdaya gitu, walaupun kita secara manusia tidak berdaya. Nah, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, ya saya akan breakdown beberapa hal secara simpel saja ya. Hopefully ini jadi perenungan kita di persekutuan community ini ya, di community ini, Presence of God community. Saya berharap ini menjadi perenungan kita bersama. Nah, tadinya Ishak itu mau coba cepat-cepat pindahkan kemahnya. Begitu daerah itu mengalami krisis, dia mau lari ke Mesir. Nah, tahu nggak? Karena dia nyontoh bapaknya. Dulu kan bapaknya begitu, lari ke Mesir. Ya, terus kemudian ngaku Sarah itu saudarinya. Persis. Makanya tindakan seorang ayah ditiru oleh anaknya, biasanya begitu. Ya, seringkali anak-anak tidak mendengar yang kita lakukan, yang kita katakan. Tapi anak-anak akan mencontoh yang kita lakukan. Nah, itu penting ya. Jadi seringkali anak-anak belum tentu mendengar yang kita katakan, tapi dia akan melakukan yang kita kerjakan.
Makanya penting sekali tindakan kita. Jadi di momen ini, itu apa yang dialami Abraham, itu mau dikerjakan oleh Ishak. Yaitu dia mau bongkar kemahnya. Ya, maksudnya begini, kan orang dulu pakai kemah. Jadi kalau bahasa saya begini, maunya enaknya saja. Begitu ada masalah, dia mau lari dari masalah. Tuhan ngomong, jangan. Kamu stay here. Kamu tetap tinggal di sini. Jangan pergi ke Mesir. Jangan cari pertolongan dari dunia. Jadi kata profetik buat kita, jangan berharap sama dunia. Karena dunia ini pasti tidak pasti. Sudah, dunia ini pasti tidak pasti. Dan kalau Tuhan, pasti penuh kepastian. Ya, dunia ini pasti tidak pasti. Udahlah, dunia itu pasti tidak pasti. Ya, percayalah. Tapi dalam Tuhan selalu ada kepastian. Ya, makanya Tuhan ngomong begini, kamu jangan pergi. Ya, don't move. Ya, kamu mesti harus stay, kamu harus tinggal, kamu jangan pergi. Ya, akhirnya Ishak dengar. Nah, saya ingin mengajak kita. Ya, tadi Ishak kenapa mau lari? Karena dia mau cari gampangnya. Ya, kadang-kala kita suka begitu juga, Pak. Kita kadang-kala ya begitu ada apa-apa pengen cari gampangnya saja. Tapi Tuhan berkata, enggak Ishak. Kali ini kamu harus tetap tinggal. Ya, kamu harus tetap nikmati proses dalam kehidupan. Nah, dari ayat-ayat yang kita tadi baca, Bapak Ibu ya, dari ayat yang kita baca, saya berharap ini menjadi perenungan buat kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya ingin mengajak kita, kalau malam ini ya kita mau tetap melejit di masa sulit, bahasa lain saya begini, tetap tegar di masa sukar ya. Saya pakai bahasa lain ya, tetap melejit di masa sulit, tetap tegar di masa sukar, itu saya pakai bahasa ini ya. Saya mau kasih beberapa perenungan saja buat kita semua ya. Ini saya juga terus mau praktekkan dalam kehidupan saya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah ini dia. Mari kita tetap dengarkan firman Tuhan dan taati. Itu kuncinya adalah dengarkan firman Tuhan. Coba kalau kita lihat di ayat tadi kan, saya tadi sudah dibukakan oleh host di ayat yang kedua kan, ya. Di ayat yang kedua jelas kan, ya jelas bahwa itu, thank you, itu Tuhan menampakkan diri serta berfirman. Itu tuh, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kata kuncinya itu tuh, ya thank you, bahwa Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Ya, jangan kita hanya ngalami Tuhan biasa saja, tapi mesti betul-betul dengar firman-Nya. Ya. Kok sesimpel itu Pak Rubin? Oh enggak, ini penting banget buat kita. Ya, Bapak Ibu semua. Sebab gini Bapak Ibu semua. Saya percaya, sekarang ini bayangkan, kita itu kalau nggak hati-hati disodorin informasi betul-betul luar biasa. Ya, makanya teman saya berkata begini, perang itu memang sekarang terjadi. Ya, perang apa saja kan? Perang-perang yang sekarang ini kita hadapi kan. Wah, perang krisis lah, perang moralitas lah, bahkan di kekristenan sendiri, waduh saling ribut soal doktrin. Ya, nah saya katakan ini buat Bapak Ibu semua, bahwa kita ini kalau tidak kembali mendengar firman Tuhan, ya kata kuncinya kembali mendengar firman Tuhan, itu kita tidak akan mungkin kuat. Karena begini, firman Tuhan itu punya kekuatan yang hebat. Dalam firman Tuhan ya, saya katakan dalam firman Tuhan itu selalu ada kepastian. Firman Tuhan itu selalu punya kuasa keberhasilan. Firman Tuhan itu selalu punya pelaksanaan yang kuat yang tidak bisa dicegah, dihadang oleh apapun dan siapapun. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, firman ya, baca Yesaya 55 ayat 11, saya tidak usah membuka ya. Bahwa Alkitab berkata, firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan menjadi berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bayangkan. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan, kuasa keberhasilan, dan kuasa kepastian. Sudah. Tidak mungkin enggak. Ya, nah saya ingatkan buat kita, mari kita kembali di masa seperti sekarang ini, untuk kita tetap tegar di masa sukar, untuk kita tetap melejit di masa sulit, dengarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya tuh bersyukurnya begini, selama pandemik ini, ya ini akademi corona ini sekarang udah ulang tahun yang pertama ya, Frans ya.
Ya, jadi pandemik ini udah ulang tahun yang pertama katanya ya. Ya, teman saya berkata jangan selamatin nanti dia panjang umur lagi katanya ya. Enggak lah. Artinya ini akademik kan. Saya nggak tahu D1, D2 atau D3 saya nggak tahu. Ya kalau dia jadi sarjana atau master ya agak lama juga berarti ya. Apalagi nunggu doktor. Udah gitu dia males lagi bikin skripsi. Ya itu repot itu. Ya tapi oke lah, oke ya. Nah, artinya kembali lagi begini bahwa saya tadi jadi lupa mau ngomong apa saya ya. Ya, kita kalau nggak kembali lagi pada prinsip firman Tuhan yang kuat. Nah, oh iya ya, selama pandemik setahun ini sebetulnya begini, kalau saya bilang sama tiap orang ya, kita itu bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bisa beberapa kali. Orang nggak bisa ngomong begini, alasan nggak punya waktu. Bayangkan kita punya waktu banyak banget. Saya itu baca Alkitab itu bisa duduk bisa 1-2 jam untuk duduk ya kira-kira bisa 1 jaman minimal untuk baca Alkitab, tidak cari khotbah. Saya baca, saya duduk, saya merenungkan. Nah, makanya saya percaya begini, Bapak Ibu semua. Ini kalau saya berkata ya, Tuhan itu lagi mau untuk setiap kita betul-betul telinga kita mendengar firman. Ya, betul-betul dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, dengarkan. Ya, percayalah Bapak Ibu. Kita jangan berkata begini, hanya pendeta tertentu yang bisa dengar firman. Enggak. Semua kita Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya enggak bahwa kita anak-anak Allah? Yang setuju lambaikan tangan boleh? Kita anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu, iya dong. Maksud saya begini, enggak mungkin Bapak itu bicara sama anaknya lewat calo. Enggak ada. Bapak itu bicara sama anaknya pasti langsung. Makanya saya jadi pendeta enggak mau jadi calo. Oh, seakan-akan Tuhan bicara lewat saya dulu, baru saya sampaikan ke Bapak Ibu misalnya. Enggak. Tuhan bisa bicara kepada kita langsung, direct. Enggak perlu pakai perantara. Makanya saya khawatir, saya suka bilang sama teman-teman saya pendeta, jangan jadi calo loh, jadi pendeta. Seakan-akan firman itu hanya milik pendeta. Enggak. Semua kita, Tuhan mau bicara secara langsung. Kata kuncinya begini, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ya, nah, nggak hanya di situ, tapi taati. Yang saya kagum di ayat yang ke-6 dikatakan kan bahwa Ishak itu mentaati. Ya, jadi Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia tidak lari kemanapun. Dia tetap taat untuk tinggal di Gerar. Nah, Bapak Ibu, kata ketaatan, ya ketaatan itu sebetulnya sederhana, tapi ini artinya dalam banget. Ya, kayaknya definisi ketaatan itu sederhana, tapi luar biasa. Ketaatan itu definisinya begini. Mendengar dan melakukan. Jadi mendengar dan melakukan. Jadi kalau kita mendengar dan tidak melakukan, ya berarti tidak taat. Ya, makanya kenapa penting mendengar? Mendengar itu harus tajam banget. Ya, makanya betul Bapak Ibu ya. Orang kalau pendengarannya tajam, pasti tindakannya tajam. Orang kalau pendengarannya buram, pasti tindakannya buram. Orang kalau tidak mendengar, pasti tidak bertindak. Kalau sampai orang tidak mendengar, tapi berani bertindak, itu orang nekat namanya. Oke, saya ulangi ya. Orang kalau pendengarannya buram, pasti tindakannya buram. Kalau kita lihat ada orang Kristen yang hidupnya di gray zone, daerah abu-abu terus, ya berarti dia pendengarannya buram. Pendengaran buram, tindakan buram. Kalau orang pendengarannya tajam, tindakannya tajam. Nah, kalau orang tidak mendengar, dia pasti tidak bertindak. Kalau sampai ada orang tidak mendengar dan bertindak, itu orang nekat namanya. Iya dong, wong tidak mendengar kok bertindak, itu nekat itu namanya. Itu tidak punya dasar sama sekali dalam kehidupan. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kenapa mendengar dan mentaati penting sekali? Mendengar dan melakukan, itu ketaatan ya. Sebab ini, ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan nyanyi. Ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan bahasa roh. Ekspresi tertinggi penyembahan bukan ngangkat tangan tinggi-tinggi kan. Ekspresi tertinggi penyembahan adalah obedience. Ya, jadi standar ekspresi tertinggi worship kita adalah
yaitu ketaatan. Udah nggak ada yang lain, ketaatan. Ya, makanya saya suka berkata begini, bahwa nyanyi lagu rohani tidak membuat orang rohani, percaya. Oh iya dong, Frans ngangguk-ngangguk itu setuju dengan saya itu ya. Nah, nyanyi lagu rohani tidak menjadikan orang rohani. Iya ya. Oh, orang rohani itu karena mempraktekkan firman Tuhan. Iya kan? Bahkan sekarang kan lagu rohani sudah jadi industri rekaman rohani. Ya nggak apa-apa. Ya dong, nggak apa-apa. Saya punya beberapa teman penyanyi-penyanyi kan, songwriter ya. Frans mungkin kenal, tahu juga beberapa orang. Ya Sydney lah, Sari lah, terus Frankie Kuncoro lah, beberapa yang lain. Itu teman-teman semua lah, ya sudah kenal cukup lama mereka. Tapi ya saya berkata nggak apa-apa, itu kan karya, mereka berkarya kan. Tapi memang sudah jadi industri rekaman kan sekarang. Nggak apa-apa juga, asal yang penting kan motivasinya mau buat apa kan. Kita hargai karya kan. Tapi ekspresi tertinggi dari penyembahan ya ketaatan. Ya, tahu nggak, tembok Yeriko, dulu tuh saya agak malu juga sih. Ya, waktu awal-awal pelayanan tuh kan kadang-kala terlalu semangat tapi kurang pengertian. Tapi kan Tuhan lihat ketulusan hati ya. Ya, membela diri lah. Nah, dulu kadang-kala kalau ngajar kan terlalu semangat, kurang pengertian. Wah, saya ngajar dulu. Wah, bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena apa? Sorak-sorai, nyanyi, wah, sampai otot keluar semua. Wah, oke dong, oke. Tapi kemudian saya sadar, tembok Yeriko itu runtuh bukan karena sorak-sorai saja. Tembok Yeriko itu runtuh karena sorak-sorai yang lahir dari ketaatan. Iya kan? Kalau cuma sorak-sorai, ya ampun. Nah, makanya gereja sekarang sukanya sorak-sorai kan. Oh, sukanya rame-rame, panggungnya meriah, lampunya bagus-bagus, ya kan? LED-nya mahal-mahal. Oh, itu karena kita pikirnya acara, rame, sorak-sorai, wah luar biasa. Tapi kita jangan lupa, tembok Yeriko itu, nah saya beritahu buat kita semua di sini, Bapak Ibu. Itu waktu Tuhan runtuhkan tembok Yeriko, itu bukan soal temboknya saja. Masa sih kuasa Tuhan hanya soal meruntuhkan tembok Yeriko? Ya ampun, biasalah itu. Tapi kan kita harus tahu, Yeriko itu waktu itu ada kuil, namanya kuil penyembahan Dewi Bulan. Itu kuil Artemis itu. Nah, Artemis itu secara roh kawin sama Dewa Matahari. Nah, itu yang disebut dengan itu tuh apa namanya, ininya Nimrod. Nah, itu tuh. Makanya kalau kita lihat lambang-lambang ini, kita tahu kan, ini adalah daerah penyembahan berhala yang luar biasa, di mana salah satu pelacur baktinya di situ namanya Rahab. Tapi kemudian Rahab kan akhirnya bertobat kan, kita tahu ya. Bahkan dalam Matius 1 dia masuk dalam silsilah yang melahirkan Yesus kan, dari Rahab kemudian turun itu kan, kita tahu, bisa lihat di Matius 1 ya. Saya sedikit memberi background saja. Sebab ngapain kuasa Tuhan hanya meruntuhkan tembok? Biasalah masa tembok diruntuhkan. Tapi yang luar biasa kan ada penyembahan berhala di dalamnya. Iya. Nah, itu di situ tuh kalau sudah dibilang penyembahan berhala, itu berarti yang jadi prioritas bukan Tuhan lagi, jelas lah. Ya. Dan apa yang terjadi? Itu tembok itu orang Israel kan sudah biasa berperang. Begitu Yeriko dengar mereka mau diserbu Israel, mereka ketakutannya luar biasa. Ya, semua ditutup itu, jendela ditutup, wah semuanya, gerbang ditutup, bayangkan. Karena mereka tuh bilang begini, setiap kali Israel perang, asal ada tabut perjanjian, pasti menang. Ya, itu lambang dari Pak Benyamin ya sama Pak Frans. Nah, itu tuh lambang Shekinah Glory, itu lambang tabut perjanjian kan. Ya, ada 2 kerup itu kan. Nah, setiap kali Israel perang, asal ada tabut perjanjian yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan, itu selalu menang. Makanya begitu tabut perjanjian dicuri sama bangsa lain, wah, mereka terbantai. Penting sekali ya. Nah, yang luar biasa begini Bapak Ibu. Begitu kemudian mereka disuruh menyerbu tembok Yeriko, maksudnya menyerbu Yeriko,
temboknya Yeriko itu Bapak Ibu pernah belajar nggak? Tebalnya berapa? Menurut penafsir Alkitab, tebalnya itu 6 meter. Ya, saya nggak tahu selama Bapak Ibu mendengar sharing ini, mungkin ada tembok-tembok yang tebal yang sekarang sedang menghadang kita. Itu temboknya 6 meter, bayangkan. Tebalnya loh, tebalnya. Oh iya, itu nggak main-main itu. Padahal zaman dulu persenjataan itu kan biasanya orang kalau perang pakai apa? Batu yang dilempar gitu kan. Jadi bayangkan itu tebal banget, susah ngerobohinya. Tapi Tuhan berkata begini, kamu kelilingin sehari sekali, sampai nanti hari ke-7, 7 kali. Cuman nggak hanya mengelilingi saja, tapi Tuhan berkata begini, waktu kamu kelilingi tembok itu, kamu harus apa? Nah ini yang nggak gampang. Kamu harus diam. Wow, itu kata diam itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Diam itu menanggalkan keakuan. Coba. Memang untuk mentaati firman Tuhan, keakuan harus ditinggalkan. Karena the big enemy dalam hidup kita adalah self, aku, aku. Musuh kerajaan Allah itu bukan kerajaan setan. Kingdom of God bukan versus kingdom of darkness. Terlalu nggak level masa Tuhan dilawan sama setan. Nggak ada apa-apanya lah setan. Musuh dari kingdom of God itu adalah kingdom of self. Kerajaan diri sendiri. Di mana orang mau jadi Tuhan atas dirinya. Nah ini kekuatan untuk mentaati itu luar biasa loh Bapak Ibu semua. Nah yang luar biasa begini. Mereka suruh berputar sehari sekali, nanti hari ke-7, 7 kali. Suruh diam. Bapak. Saya tahu, puasa makan gampang. Puasa diam itu tidak mudah. Nah, apalagi kalau ada orang yang ya dari terbit matahari sampai terbenamnya ngomong terus. Itu tuh. Itu saya yakin tuh, pasti waktu lahir mulut duluan yang keluar. Oh, itu enggak gampang loh. Makanya orang sekarang kan begini, lambat mendengar, tapi cepat bicara. Oh iya, iya, iya. Makanya ribut terus kan karena begitu. Lambat mendengar. Seharusnya kan kita begini, cepat mendengar, tapi lambat berbicara. Nah itu ketaatan itu, bayangkan. Jadi begini, makanya Tuhan lagi ngomong begini, tanggalkan pengalamanmu. Israel itu lahir sudah menjadi bangsa petempur, bayangkan. Mereka memang lahir untuk berperang. Jadi sampai hari ini perang terus itu. Memang sudah lama mereka perang terus. Tapi yang luar biasa begini. Begitu kemudian mereka kelilingin tembok itu. Wow, hari pertama, hari kedua, itu kemudian hari kedua, hari ketiga, mereka mulai ditimpukin. Ditimpukin ranting, ditimpukin sampah, ditimpukin kotoran apa, diejek sama orang Yeriko, bego ternyata. Saya yakin, wah itu pertempuran yang tidak gampang. Tapi itulah ketaatan. Ya, ketaatan itu adalah hal yang luar biasa ya. Memang ketaatan itu hebat. Nah, taati pada firman Tuhan. Saya belajar dari Ishak ini. Begitu Tuhan bersuara, dia taati firman Tuhan. Tahu Bapak Ibu, hari ke-7, begitu mereka 7 kali kelilingin tembok itu, yang terjadi apa? Itu tembok roboh. Wow. Tuhan lagi berkata begini, aku yang berperang ganti kamu. Kamu tanggalkan pengalamanmu. Kamu tanggalkan koneksimu. Kamu tanggalkan keakuanmu. Kamu tanggalkan kebisaanmu. Sebab saya beritahu, seringkali pengalaman bisa jadi berhala dalam hidup kita. Ada orang berkata begini, saya ini udah mengalami banyak hal. Ya, asam garam saya sudah makan. Makanya memang kalau orang suka makan asam garam ya, biasanya ya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, darah tinggi, ngamuan kan. Karena biasa makan asam garam loh, bayangkan. Asam garam saya biasa makan. Jadi kalau kita mendengar orang ngomong begini, saya ini punya pengalaman, asam garam saya sudah makan. Itu pasti darah tinggi itu, pasti ngamuan itu ya. Pasti ngamuan. Kalau orang suka berkata begitu, pasti ngamuan. Ini bercanda saja. Tapi artinya kembali lagi begini, iya. Tuhan mau kita betul-betul hidup dalam obedience, ketaatan. Saya belajar dari Ishak. Begitu Tuhan berfirman, dia taati. Ya. Saya hanya berkata begini buat kita. Apakah level ketaatan kita masih pada seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan? Ya. Ketaatan itu hebat. Ya.
buat pria ya saya beritahu. Ya saya tahu ada beberapa ibu juga, ada 2 ibu kayaknya ya, tapi ada 3 pria. Saya beritahu, pria yang taat waktu dia berdoa, tanah di mana dia berdiri pasti akan subur. Sebab Tuhan membuat subur tanah di mana pria yang taat sedang berdoa. Ini bahasa puitis. Tetesan air mata pria yang taat itu akan membuat subur tanah di mana dia berdiri. Dan kalau tanah subur, semua yang ditabur pasti bertumbuh. Oh iya, tahu nggak? Gara-gara pria, tanah dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan tak pernah ngutuk orang, tapi dia kutuk tanah karena ada. Tuhan tak kutuk ada. Tuhan sayang kita. Hebat ya Tuhan kita. Tanah terkutuk karena engkau. Ya karena engkau, karena dia memberontak. Pemberontakan itu apa? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, punya kemampuan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Ya, saya ulangi, pemberontakan itu apa? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, punya kemampuan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Kok punya waktu masih hidup? Kok punya alasan? Karena Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Kok punya kemampuan? Sebab yang Tuhan perintahkan itu tidak pernah keluar dari kemampuan kita. Iya dong. Ya, saya punya anak, ya walaupun dia teenager, usia 20 tahun, saya tidak mungkin suruh dia angkut karung beras yang beratnya 1 ton. Di luar kemampuannya dia, bapaknya saja tidak mampu kok. Nah, Tuhan itu kalau suruh kita, perintahkan kita, itu tidak pernah keluar dari kemampuan kita. Tapi orang kan begini, punya waktu, punya alasan, punya kemampuan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Nah, itu pemberontakan itu. Ya, makanya tanah terkutuk karena engkau. Nah, supaya tanah diberkati, ya kamunya harus taat. Tanah itu apa? Tanah itu teologi penghasilan. Makanya kan nanti kita masuk step yang kedua. Saya kasih bridge saja, jembatan untuk kita masuk ke step yang kedua. Ya, sebab begini, tanah itu teologi penghasilan. Semua kita kan tinggalnya di atas tanah. Kantor kita di atas tanah. Oh Pak, saya tinggal di apartemen lantai 50. Ya tetap bawahnya tanah, masa mengawang-awang di udara begitu kan? Enggak kan? Tetap bawahnya tanah kan. Nah, tanah kalau tidak diberkati, waduh, nabur apa saja, tidak pernah bisa menuai. Keras tanahnya, tandus. Saya kasihan makanya lihat orang ya, tidak pernah bisa menuai dalam kehidupan. Sorry, kalau saya ngomong menuai, nggak ada lagi urusan dengan uang. Tapi ini soal kemaksimalan hidup. Uang itu hanya salah satu part saja. Ya, jangan kita gede-gedein itu hanya salah satu bagian kecil lah. Ya. Nah, yang luar biasa adalah begini, kita mesti harus kembali kepada ketaatan. Nah, saya dorong Bapak Ibu semua. Taat itu harus segera. Taat itu harus segera. Menunda ketaatan itu sama dengan tidak taat. Terus taat itu harus total. Separuh ketaatan itu sama dengan pemberontakan penuh. Saya ulangi, separuh ketaatan itu sama dengan pemberontakan penuh. Ketaatan itu harus segera. Ketaatan itu harus total. Terus ketaatan itu harus sukacita. Jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Ya, dalam Tuhan jangan terpaksa. Nanti kerja paksa. Itu dangerous itu. Nah, itu makan korban itu. Antara Anyer dan Jakarta. Ya, Sheila Majid nyanyikan itu enak. Antara Anyer dan Jakarta, kita jatuh cinta. Wah, itu lagu favorit saya itu. Yang tahu Sheila Majid ya sudah tua berarti ya. Ya kan? Nah, enggak, tapi itu kan lagu enak itu. Ya, Sheila Majid nyanyikan itu enak, memang vokalnya enak. Tapi waktu antara Anyer dan Jakarta dibikin, berapa korbannya itu? Karena kerja paksa kan, dendeles kan itu. Dendeles atau refleks itu. Anda usah diingat lah para penjajah, Anda usah diingat lagi ya. Kita ingat yang baik-baik saja. Nah, artinya kembali lagi bahwa ketaatan itu harus total. Ketaatan itu harus segera. Ketaatan itu harus sukacita. Jadi ketaatan itu harus segera. Ketaatan itu harus total. Begitu kita mendengar, lakukan. Jangan menunda. Menunda ketaatan itu sama dengan memberontak. Separuh ketaatan itu sama dengan pemberontakan penuh. Saya ulangi, menunda ketaatan itu pemberontakan. Tapi separuh ketaatan itu pemberontakan penuh.
Jadi ketaatan itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Iya kan? Kalau sudah di area raja, kita harus taati perintah raja. Raja segala raja loh, bayangkan. Kita harus taati dong. Itu tuh. Oke ya. Nah, saya masuk kepada prinsip yang kedua dari Ishak ini. Bahwa dia dengar firman dan kemudian dia taati. Nah, yang kedua adalah begini. Nah, ini dia. Dia itu kenapa bisa tetap melejit di masa sulit? Kita tahu ya, tadi terjadi krisis kan. Ya, krisis. Dia mau lari ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, no, kamu mesti tetap tinggal di sini. Ya, kamu mesti stay here. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Tapi yang saya kagum, tadi kita sudah baca di ayat 12-13 kan, di Kejadian 26, kita sudah baca tadi. Yang hebat begini, Ishak itu, nah itu, dia berani menabur di tanah itu. Coba, ya, wow, dia berani menabur di tanah yang krisis, tanah kering. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua ya, bahwa begini, orang kalau menabur di tanah kering, itu kan melawan hukum pertanian sebetulnya. Wah, nggak ada air kok. Ya kan? Orang menabur di tanah kering itu wah, secara prinsip dunia nggak masuk akal. Iya dong, impossible banget. Coba menabur di tanah kering, kan nggak masuk akal banget. Ya, tapi saya beritahu buat kita, ini prinsipnya. Orang kalau berani menabur di masa krisis, di tanah kering, itu artinya begini, harapannya bukan pada tanah. Ya, harapannya adalah pada yang menciptakan tanah. Saya ulangi ya, kalau orang Ishak berani menabur di masa kering, harapannya bukan pada tanahnya, tapi harapannya pada yang menciptakan tanah. Nah, sekali lagi saya tidak mau saudara berpikir menabur itu hanya soal uang. Enggak loh, saya tidak bicara itu. Sekali lagi, uang memang salah satu bagian. Tapi menabur apa saja yang Tuhan percayakan pada kita. Menabur waktu, menabur pelayanan, menabur kesetiaan, menabur nasihat, menabur doa-doa kita, menabur apa saja. Ya, sebab gini, kalau ada hukum yang pasti di bumi ini, hanya dua saja. Ya, ini hukum yang tidak mungkin terbantah, yaitu kalau ada yang pasti, yaitu hukum menabur dan menua. Ya, menua itu pasti. Ya, tua itu pasti. Coba, tua itu pasti. Udah enggak usah diapa-apain. Ini Frans ini tiap hari, ya, misalnya nonton drama Korea sambil makan mie goreng, pasti tua Frans. Udah pasti. Ya, saya juga tiap hari misalnya nonton apa begitu sambil makan kacang atom, pasti tua saya. Ya pasti, tua itu pasti. Itu hukum pasti, tidak mungkin enggak. Nah, yang berikutnya lagi adalah hukum menabur. Itu pasti. Sebab ini, yang kita tabur pasti kita tua. Yang kita tuai pasti kita makan. Yang kita makan menentukan kita sehat atau tidak. Orang kuat atau tidak tergantung dari apa yang dia makan. Orang makan tergantung dari apa yang dia tuai. Orang menuai tergantung dari apa yang dia tabur. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tidak pernah menuai, tidak pernah makan. Tidak pernah makan, sakit perut, masuk angin, kentut melulu. Makanya banyak orang hidupnya bau karena kentut melulu. Lah tidak makan. Lah bagaimana bisa makan? Tidak pernah menuai. Ya bagaimana bisa menuai? Tidak pernah menabur. Nah, itu ada di Kejadian 8 ayat 22. Kan? Selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti hujan dan panas, kemudian menabur dan menuai. Itu jelas. Kejadian 8 ayat 22, nanti baca sendiri di rumah ya. Nah, bahwa begini, ternyata Ishak itu berani menabur di tanah kering. Ya, saya makanya buat kita semua, yuk kita sungguh-sungguh belajar dari ini. Sebetulnya Ishak ini sedang melawan yang disebut dengan sistem dunia yang mengerikan. Namanya adalah apa? Itu ada di 2 Timotius 3. Nah, untuk ini saya perlu baca ya. Bapak Ibu, host nggak perlu tampilkan, nggak apa-apa kalau memang belum disiapkan, karena tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Ya. 2 Timotius 3, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan saja. Tapi kalau
Bro Benyamin mau keluarkan boleh, tapi kalau enggak apa-apa juga. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ya, Alkitab berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Itu sama kayak krisis yang dialami Ishak. Tapi ini sukar. Itu memakai kata Yunani namanya kalepos. Nah, kondisi yang sangat berat. Sekarang kita ngalami loh, Bapak. Dunia ini sekarang ada pada ketidakpastian jelas. Dunia ini sekarang ada pada apa lagi? Kesendirian, kesepian. Terus dunia ini sekarang ada pada apa? Di mana ketakutan itu betul-betul nyata di depan mata. Ya, jelas. Jadi dunia ini sekarang diserang oleh kesukaran yang begitu luar biasa. Apakah semua ke depan pasti? Enggak. Keamanan enggak pasti, ya kan? Kemudian apa? Bisnis enggak pasti, ya kondisi sosial enggak pasti. Bayangkan, negara orang dulu pikir Amerika adalah dreamland, negara impian lah, tanah impian buat banyak orang untuk pergi ke sana. Tapi sekarang bayangkan, rasialisme naik hampir 158%. Nah, itu tuh. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Dan seterusnya. Mereka membual, sombong, pemfitnah, berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, dan sebagainya. Itu dampak-dampak dari selfish dan menjadi hamba uang. Ya, thank you. Nah, saya ingin coba mengajak kita. Coba, saya tadi sudah katakan ya, angka rasialis di Amerika bayangkan naik 158% sekarang ini. Saya kapan itu duduk dengan satu anak teman saya yang belum lama dia selesaikan masternya dia di Seattle. Terus dia for good sekarang, bantuin papanya. Dia berkata begini sama saya, aneh ya, Korobin. Saya tanya kenapa? Iya ya. Sekarang beda banget, bayangkan. Itu ada satu gereja Indonesia katanya ya, di Seattle, itu tempat mereka kebaktian. Udah ditempelin stiker-stiker. Jadi mereka disuruh pulang, mereka disuruh pergi. Terus mereka dikatakan, kalian ini kungfu, bukan kungfu, kungfu. Coba. Wah, kita kalau lihat di media kan, enggak, maksud saya melihat iya ya, sebetulnya kan di mana-mana lah rasialisme, tapi sekarang ini memang intensitasnya makin luar biasa loh, kalau kita lihat ya, makin luar biasa. Nah, kita ada di masa-masa, nah ciri di masa-masa sukar ini, ini nih, virusnya ada 2 yang berbahaya, yaitu orang egosentris dan jadi hamba uang. Ya kan? Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wow, jadi sudah jelas. Paulus katakan pada Timotius, di hari-hari terakhir akan datang masa seperti ini. Artinya memang betul, yang Ishak lakukan ini, dia sedang melawan 2 raksasa ini sebetulnya. Ini raksasa loh. Oh, raksasa. Ya. Makanya betul, uang itu kalau sudah sampai dipersonifikasikan jadi pribadi, itu jadi mamon. Uang enggak salah. Uang itu kan alat pembayaran. Tapi kalau uang kalau sudah jadi tuan, itu masalahnya. Berarti dia sudah disembah. Itu sudah dipersonifikasikan. Itu sudah menjadi pribadi yang disembah. Makanya betul ada teman saya berkata begini, uang itu punya beberapa prajurit kan. Mamon ya, maaf, mamon. Mamon itu roh. Ya. Mamon itu adalah begini, pribadi seperti Tuhan, T-nya kecil, yang bersembunyi di balik uang. Ya, T-nya kecil ya, pribadi seperti Tuhan. Makanya kalau kita membaca Matius 6 ayat 24, kita jelas tahu ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, dan kamu tidak bisa mengabdi pada mamon. Bayangkan. Jadi Tuhan itu sampai mengcompare, maksudnya Tuhan itu sampai itu memberi penjelasan buat kita, Yesus kan, bahwa ini memang kekuatan yang luar biasa yang harus ditaklukkan. Nah, pribadi seperti Tuhan, T-nya kecil, yang bersembunyi di balik itu, di balik uang. Itu mamon itu. Makanya mamon itu punya beberapa prajurit. Misalnya, tamak.
Itu prajurit Mammon, tamak. Tamak itu selalu ingin, tidak pernah puas. Selalu tidak pernah puas. Ya, itu kalau saya punya bahasa filosofi begini, seperti lubang kuburan yang tidak pernah puas terima orang mati. Itu tamak itu. Orang mati sudah banyak loh, tapi coba setiap kali tanah digali, mau mayat ditaruh dikebumikan, tidak pernah ada teriakan dari dalam tanah, cukup gitu, nggak pernah. Pernah lihat nggak waktu orang mau dikubur tanah teriak cukup gitu, maksudnya cukup gitu? Enggak. Selalu terima terus orang mati. Nah, ketamakan itu begitu. Yang berikutnya lagi apa? Prajurit Mammon, yaitu suka iri hati. Iri hati itu termasuk prajurit Mammon. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu kayak iklan itu ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Wah, itu salah satu prajurit, salah satu ya. Terus kemudian apalagi? Pelit. Nah, itu salah satu prajurit, pelit. Pelit itu kaya di tubuh tapi miskin di hati. Tubuhnya kaya tapi miskin hatinya. Nah, itu salah satu prajurit. Nah, saya sadar begini, Bapak Ibu semua. Ishak itu sedang menghancurkan roh yang saya katakan tadi, raksasa tadi ya, keegoisan dan cinta uang. Ya, Ishak sedang hajar itu sebetulnya nih. Ya, ini berkenaan dengan 2 Timotius 3 ini ternyata. Jadi bayangkan malam ini kita ternyata belajar terkorelasi ya, tersambung antara Kejadian 26 dengan 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, wah, ini pertempuran yang memang luar biasa. Nah, makanya betul Bapak Ibu semua. Kita kalau tidak kembali punya prinsip untuk ini nih, menabur di tanah kering. Ya, ada prinsip yang berkata begini. Orang yang memberi di masa biasa itu mulia. Tapi orang yang memberi di masa yang sangat berbahaya itu sangat mulia. Sekali lagi kalau saya bilang memberi, itu tidak ada urusan hanya soal harta dan sebagainya, bukan ya. Tapi memberi waktu, memberi pelayanan. Saya berharap sih di Presence of God Community ini, kita punya hati yang betul-betul hati yang luas untuk memberi pelayanan, memberi nasihat, memberi waktu kita. Oh ya, saya percaya ini waktunya banyak orang yang membutuhkan apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Ya, saya harus katakan buat Bapak Ibu, sekarang ya Bapak Ibu, orang yang sakit mental itu jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Saya ulangi ya, saya nggak tahu yang di Semarang, saya nggak tahu Bu Yohana, Pak Benyamin dan teman-teman yang di Semarang, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang ini orang yang sakit mental jauh lebih banyak daripada orang yang sakit fisik. Coba, ya. Kalau kita tidak punya keluasan hati, makanya betul Bapak Ibu semua. Ada hukum yang disebut dengan hukum kapasitas. Hukum kapasitas. Ini yang disebut dengan hukum kapasitas. Hukum kapasitas ini begini Bapak Ibu. Kemampuan kita menerima itu tergantung dari kapasitas kita. Ya, saya ulangi kan. Hukum kapasitas itu kan kemampuan kita dipercaya hal besar sama Tuhan, itu tergantung dari kapasitas kita. Ya, misal ya, misal. Frans itu punya ukuran baju, saya nggak tahu ukurannya apa. Ya, nggak tahu, mungkin ya S kali ya. Enggak lah, S ya, Frans. Wih, slim banget kamu. S ya, nggak tahu S atau apa ya. Ya memberitahu ini belum Natal soalnya, paling nanti kalau Natal juga saya lupa. Ya, mungkin Friends punya ukuran baju ya M kali ya, M lebih itulah S atau M ya. Tapi coba kalau Friends dikasih ukuran XS, wah nanti dia bisa jadi manusia hijau, Hulk, bisa pecah semua itu, robek kan baju ya. Tapi kalau dia dikasih XL, nggak enak, longgar banget kan. Ya, jadi kayak pemain sirkus nanti ya, terlalu longgar begitu. Nah, begini, kapasitas kita menerima kepercayaan dari Tuhan itu tergantung dari keluasan hati kita. Ada orang pengennya kapasitasnya luas, tapi kemampuan menerimanya kecil, ya nggak bisa. Ya kan? Sebentar ya. Sorry Bapak Ibu, saya mau
saya minta tolong istri turunin AC sebentar. Karena sorot ke saya. Saya paling tidak tahan angin sama dosa. Angin kalau langsung kena, paling nggak tahan. Yang kedua dosa. Yang pertama dosa lah. Yang kedua anginnya langsung kena. Itu paling nggak tahan. Ya, oke. Thank you, sayang. Ada istri saya turun. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemampuan kita mengalami kepercayaan dari Tuhan untuk kita melejit itu kan itu bahasanya dibawa naik terbang tinggi. Nah, kalau kita punya kapasitas kecil ya bagaimana? Tidak bisa. Makanya saya suka ketawa kalau ada orang pengen minta hal yang besar-besar, tapi hatinya kecil. Ya gimana? Tuhan tahu kok. Bahkan saya beritahu ya, sebelum kita minta saja Tuhan sudah tahu yang kita minta. Tapi kan kalau kita punya hati yang sempit ya gimana? Nggak bisa. Nah, untuk memperluas kapasitas kita memperlebar kapasitas kita, nggak ada cara lain. Mesti harus berani untuk hidup apa? Meluaskan hati kita. Meluaskan hati kita. Ya, makanya betul, waktu Ishak menabur benih di tanah kering, itu Alkitab berkata begini, dia mengalami kelipat gandaan. Ya, karena kuncinya adalah apa? Dia diberkati Tuhan kan. Tadi kita sudah membacakan. Ya, dalam tahun itu juga Ishak itu mengalami kelimpahan luar biasa. Sebab kata kuncinya adalah dia diberkati Tuhan. Ya kan? Wow, dia mendapat hasil berapa itu? 100 kali lipat. Aneh sekali kan. Nah, sekali lagi, ini bukan hanya sekedar soal fasilitas uang dan sebagainya, bukan hanya itu ya. Tapi nanti kalau kita lihat di ayat 13 dari Kejadian pasal 26 tadi, tahu nggak Bapak Ibu, yang terjadi apa? Ishak itu, kan Alkitab berkata, orang itu kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ayat 20, Kejadian 26 ayat 13 itu. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, sekali lagi, kalau Bapak Ibu merenungkan kata ini, yang keluar sebetulnya apa? Satu kata, pengaruh. Jadi dia itu bisa punya pengaruh hebat untuk Tuhan dimuliakan di Gera. Nah itu tuh. Jadi orang itu memang betul. Orang kalau diberkati kapasitasnya luas, kemampuan kepercayaan Tuhan besar, orang itu akan punya influence, akan punya pengaruh yang luar biasa. Makanya saya nanti sarankan Bapak Ibu ya, membaca di 2 Korintus pasal 9. Alkitab berkata begini, benih itu diberikan buat para penabur, dan roti untuk dimakan. Itu ada di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Saya tidak usah baca. Nanti Bapak Ibu akan membaca saja di situ ya, waktu perenungan firman ya. Benih diberikan buat para penabur. Jadi hanya para penabur lain punya benih. Nah Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana. Benih itu yang ciptakan siapa? Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa ciptakan benih. Nah, dalam benih itu Bapak Ibu, semua unsur pohon ada di dalamnya. Dalam benih yang kecil itu Bapak Ibu, itu batang pohon, ranting pohon, daun pohon, termasuk buah dan akarnya, itu semua sudah terperangkap di dalamnya. Jadi benih itu punya, nah ini yang saya sebut dengan, ada biotic capacity, ada kemampuan biotik yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu benih itu Bapak Ibu. Nah, waktu benih, tapi kata kuncinya benih itu harus ditabur sampai mati. Harus ditabur itu. Ya, ini agak sedikit filosofi ya. Begitu itu ditabur, maka yang terjadi akan berlipat kali ganda. Ya kan? Nah, benih jangan dimakan, Bapak Ibu. Benih itu kalau dimakan sakit perut. Benih harus ditabur. Yang dimakan roti. Makan roti, tapi benihnya harus ditabur. Makan roti, benih ditabur supaya menghasilkan buah lagi, tabur lagi. Makan buahnya, benihnya ditabur. Nah, tapi yang luar biasa di 2 Korintus 9 itu dikatakan begini, kamu akan diperkaya dengan banyak kemurahan hati. Nah itu tuh, kayanya ada di generosity, kemurahan hati. Ya, saya suka kata kemurahan hati. Kata generosity itu berasal dari kata generous kan. Wah, itu berasal dari kata, sebenarnya kata itu terkoneksi dengan kata general juga, luas kan. Ya, luas, umum. Makanya dari kata general kan muncul istilah jenderal. Ya, itu
Itu sudah luar biasa, itu kapasitasnya sudah luar biasa. Tapi memang betul, orang kalau berani menabur di masa yang sukar seperti sekarang ini, dia akan mengalami pelipat gandaan soal kemurahan hati. Nah, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini akan punya influence luar biasa. Saya punya sahabat di kota Makassar. Orang ini pernah gagal bangkrut 10 kali. Sampai keluarganya berkata, kamu kayaknya orang sial ini. Bayangkan, dia 12 bersaudara, anak nomor 10. Pas 10 kali bangkrut, sesuai dengan urutan nomor 10 ya. Luar biasa. Tapi siapa sangka, sekarang ini di antara keluarga, dia adalah orang yang pengaruhnya luar biasa. Terakhir ini dia baru buka toko Grand Toserba ke-15. Kemudian bisnis hotel, kemudian theme park, ribuan orang tiap hari menyerbu theme parknya dia. Dan dia bangun sebuah lokasi theme park, sudah jadi ikon buat itu. Satu daerah ya di pinggiran Makassar. Tapi saya tidak cerita itu, Bapak Ibu. Yang luar biasa begini. Dia itu sekarang memberkati setiap bulan sudah hampir 8 tahun ini. 550 pendeta yang dia topang hidup mereka. Minimal 500.000 sampai 1 juta rupiah per orang. Dia punya target, dia bilang sama saya, Pak Rubin, saya punya target. Nanti kira-kira di atas 1.000 orang. Bahkan dia berkata, saya lagi ngunci satu dana, di mana waktu saya meninggal, dana itu tidak bisa diambil siapapun, termasuk anak-anak saya. Itu dari bunganya saja. Bisa menghidupi pendeta, bisa ribuan orang. Coba. Dia ngajak pendeta liburan, itu setahun bisa 2 kali. Ke Bali minimal 100 orang. Naik pesawat Garuda, tinggal di hotel bintang 4, makanan melimpah. Selama 4 hari 3 malam. Dan itu pendeta-pendeta pedalaman yang betul-betul tidak pernah naik pesawat. Dan belum pernah ke Bali. Saya pernah ikut nemenin sekali atau 2 kali, saya lupa. Itu pendeta-pendeta pada menangis dan berkata begini, mereka tidak tahu saya. Mereka pikir saya bukan pendeta. Waktu ngobrol, dia berkata, Pak, kalau saya dari persembahan, tidak mungkin saya bisa di sini. Sambil menangis tuh Bapak. Saya liatin mereka, saya berkata, Tuhan, kadangkala ya, kan kita biasa pergi ke Bali apa, ya kadangkala kita lupa bersyukur. Ya, di situ nggak ada acara kebaktian. Memang senang-senang saja, happy-happy saja. Paling enggak dia berkata, 4 hari pendeta senang. Walaupun hari kelima, susah lagi. Karena masuk ke pedalaman lagi. Tapi saya duduk sama mereka. Ya cuman efek agak negatifnya adalah beberapa pendeta hamil lagi akhirnya pulang. Karena itu bulan madunya mereka. Sampai saya berkata, teman saya berkata, kamu membuat mereka tambah punya anak lagi. Ya nggak apa-apa lah Pak Rubin, dia berkata. Tapi kemudian saya melihat begini. Saya tanya begini sama dia. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, dia berkata begini. Saya sadar begini, kapasitas saya diperluas. Itu bukan untuk saya. Kapasitas saya diperluas untuk Tuhan dimuliakan. Oh, dari situ saya sudah berkata, oh fix sudah. Ini orang memang punya pengaruh, bayangkan. Bapak Ibu, saya beritahu ya, tidak perlu menjadi penguasa untuk berkuasa. Saya ulangi, tidak perlu jadi penguasa untuk berkuasa. Saya ulangi lagi, tidak perlu jadi penguasa untuk berkuasa. Kalau kita sungguh-sungguh mensejahterakan, menjadi berkat, udah, kita akan punya posisi yang punya pengaruh luar biasa. Ya, nah saya tutup dengan yang ketiga. Yang pertama dengar, taati firman. Yang kedua adalah itu tadi. Ishak berani menabur di tanah krisis. Artinya pengharapannya bukan lagi pada tanah, tapi pada Tuhan yang menciptakan tanah. Tapi saya belajar dalam kehidupan yang berikutnya. Ishak itu yang ketiga. Dia menggali kembali sumur-sumur bapaknya. Dan menggalinya sangat dalam. Yang kita sudah baca tadi ya, ayat 18-22.
Tidak usah dibaca ulang, tapi artinya begini. Warisan-warisan firman yang dia sudah dengar dari bapaknya, kehidupan bapaknya, dia gali lebih dalam lagi. Ya, dia menggali lebih dalam lagi. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, orang-orang besar di Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa baca di Perjanjian Lama. Itu para patria ya, mereka para pentebur, mereka para patria, mereka orang-orang hebat ya. Itu selalu dalam kehidupan pasti punya tiga, pasti. Yang pertama, mereka punya kemah. Mereka tidak punya gedung. Mereka selalu membangun tent, kemah. Kenapa kemah? Karena gampang dibongkar, gampang dipasang. Ya kan? Kalau Tuhan suruh gerak, mereka gerak. Kalau gedung kan susah bongkarnya. Makanya saya suka bilang sama para pendeta, udahlah, jangan terlalu rumit dalam pelayanan. Bongkarnya susah nanti. Apalagi kalau sudah ngomong aset kekuasaan, aduh. Kita lupa kita ini musafir. Ya. Musafir itu yang simpel saja lah. Nggak ada musafir bawa kulkas 3 pintu, spring bed, itu musafir edan itu namanya. Musafir kok bawa kulkas 3 pintu, spring bed, narik itu musafir stres itu. Musafir itu simple saja. Coba lihat backpacker itu. Ya itu kan para musafir, simple, cuman pakai ransel ya kan. Kemana-mana naik apa saja. Ya harusnya begitu memang. Musafir kan. Nah kemah itu begitu. Tapi yang kedua, mereka selalu punya mezbah. Mezbah itu adalah tempat mereka worship. Di mana mereka bangun kemah, mereka selalu membangun mezbah. Mezbah itu tempat terkoneksi dengan surga. Selalu. Abraham, Ishak, Yakub selalu membangun kemah, mezbah. Pengorbanan. Tapi yang ketiga, mereka selalu membangun sumur. Nah, sumur itu apa? Sumur itu adalah kedalaman, nilai-nilai, warisan untuk ditularkan buat generasi berikutnya. Iya kan? Coba, kalau kita melihat ya, sumur itu semakin dalam, semakin bening. Ya, coba saja. Sumur kalau dangkal, itu pasti nggak bening ya. Sumur semakin dalam, itu aliran airnya semakin bening. Nah, hidup itu kalau ada di kedalaman, itu semakin bening, airnya jernih. Makanya Tuhan tidak mau kita main di permukaan, dangkal. Nah, ciri orang yang punya kedalaman, itu punya itu tuh, karakter yang berbeda. Kan kita udah tadi baca ya, itu kan sumur yang bikin bapaknya, yang buat Abraham. Begitu para gembala Gerar ambil itu, Ishak nggak mau ribut. Dia ngomong silakan ambil saja, silakan. Begitu dicercokin, dia nggak mau ribut. Dia blessing mereka, dia berkati mereka. Silakan kan. Padahal sekali lagi, itu sumur-sumur milik bapaknya. Tapi dia lepaskan saja, dia lepaskan. Ya, tapi yang luar biasa. Kemudian dia memiliki sumur yang disebut dengan Rehobot. Dan kemudian nanti ada sumur berikutnya di bawah. Namanya Sheba. Dari situ muncul kata Beersheba. Ya, itu kita bisa lihat di ayat-ayat bawahnya ya. Tapi artinya kembali lagi saya melihat kedalaman hatinya Ishak. Ya, bahwa dia punya nilai-nilai warisan yang begitu luar biasa untuk dia tularkan buat generasi berikutnya. Makanya betul ya. Dari sumur ini kemudian sumurnya Yakub. Nanti kalau kita membaca Yohanes pasal 4, wanita Samaria, lo bayangkan. Ambil air dari perigi yang dibangun oleh Yakub. Generasi berikutnya bisa menikmati. Untuk kita sungguh-sungguh jadi teladan. Nah, mungkin itu saja yang saya sharingkan buat kita malam ini. Hopefully ini menjadi berkat buat kita. Saya berharap ini menjadi perenungan buat kita. Karena kita penting memang untuk tetap tegar di masa sukar. Untuk kita tetap bisa melejit di masa yang sulit, yang tidak gampang ini. Ya, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Sebelum saya serahkan kembali ke Pastor Frans ya, I want pray for you all. Kita menyembah, kita buka hati bersama ya. Yes, Lord. Karapasikete karapata kasukotokora kalapa.
Ikarabataka sekete karababa. Yes Lord, yes Lord. Tuhan terima kasih Bapak. Malam ini kami belajar bahwa krisis adalah sebuah hal yang biasa. Karena Engkau sedang membawa kami kepada musim-musim perubahan. Dan salah satunya adalah perubahan itu lewat krisis. Yang kemudian membuat kami bisa naik pada level yang baru dalam kehidupan. Kami mau belajar meresponi semua hal dengan benar. Belajar seperti Ishak. Ishak meresponi semua hal dengan benar. Makanya Tuhan, dia bisa punya pengaruh justru di masa krisis. Dia bisa punya pengaruh sampai membuat Gerar dan sekitarnya itu sungguh-sungguh bisa melihat kedahsyatanmu. Dia punya pengaruh yang betul-betul luar biasa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau belajar seperti Ishak, tertawa, artinya punya sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami. Kami percaya Tuhan akan terus bawa kami naik pada level yang baru. Di tengah kesukaran yang ada, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih hari ini, kalau ada yang sedang susah, Tuhan hiburkan kami. Kalau ada yang sedang jatuh, Tuhan angkat kembali kami. Kalau ada yang kehilangan pengharapan, tangan Tuhan yang penuh pengharapan selalu menopang kami. Terima kasih Bapak, untuk apa yang Kau sudah sampaikan malam ini. Terus bersuara buat kami, nyatakan hati dan kerinduan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berdoa. Amin.